Halo semuanya. semuanya. Kembali lagi nih di podcast kami yaitu Ngopi Ngobrol Pintar. Kira-kira apa sih yang tema kita bakal tuntaskan nih Kak Karangga? Nah, tema yang podcast kali ini adalah blogging nih Kak Jumbo. Blogging ya. Iya Oke, nih. oke. Jadi mungkin teman-teman yang mau tahu nih tentang lebih lanjut dari blogging ini, Ya. bisa banget nih simak dan juga tonton terus nih podcast kita. Oke. Jadi bloggingnya itu katanya dari hobi menjadi profesi ya? Nah iya, ini adalah judul kita nih, judul dari podcast kita yaitu evolusi blogging dari hobi menjadi profesi. Oke. Sebelumnya Kak baiknya kita kenalkan dulu nih narasumber kita yang cantik ini. Iya nih, boleh banget nih, kita punya narasumber. Yang pertama itu ada Ibu Sere dan juga Kak Alia. Boleh, halo semuanya. Halo. Terima kasih ya sudah mau datang dalam podcast kita kali ini. Iya. Senang banget kita diundang ya Bu. Iya, senang banget ya. Boleh dong backgroundnya mereka tuh apa sih? Boleh disebutin, mungkin teman-teman belum tahu nih Ibu Sera itu siapa dan Kak Alia itu siapa sih Karangga? Oke, mau ngejelasin nih background dari narasumber kita. Yang pertama itu ada Bu Sere. Bu Sere ini adalah dosen dari Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 dan beliau adalah praktisi ilmu komunikasi dan pendidikan, dan saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan media dan cetak, teman-teman. Oke, dan kalau untuk Kak Alia gimana nih backgroundnya? Boleh Nah, banget dong. untuk kalian nih sahabat kita juga, dia adalah mahasiswa aktif Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 nih Kak Jul. Nah, saat ini sedang berada di semester 4 nih Kak Jul. Wow. Nah, dan juga dia mengambil prodi ilmu komunikasi, konsentrasinya di public relation Kak Jul. Berarti dalam background sebelumnya mungkin berpengalaman banget nih di dalam blogging ya kan Kak Jul. Makanya kita ngundang di podcast kali ini. Dan juga bakal kita tuh pengen tahu nih Kak Jul, dari Cara mereka experience dia tuh dari blogging itu gimana nih Kak Jul. Oke, gitu. boleh banget nih. Apa langsung kita tanya-tanya aja kali ya? Boleh banget nih Kak Jul, kita tanya-tanya. Kak Alia sama Ibu Sari boleh dong aku tanya ya? Iya. Kalau menurut Ibu dan Kak Alia, bagaimana awal penulisan jurnalistik melalui kegiatan blogging dan mengapa Mas memilih blogging sebagai langkah awal dalam praktek penulisan? Untuk Ibu Sere dulu boleh. Baik ya, terima kasih nih ya sudah diberikan undangan khusus nih hari ini ya, Ibu hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Satu pengalaman Ibu adalah kenapa Ibu selalu mengajak mahasiswa itu untuk menulis ya, karena itu memang bagian dari keinginan saya menghasilkan produk untuk mahasiswa tentunya ya. Mahasiswa itu tidak hanya sebagai mahasiswa yang hanya merekam dari informasi dari dosen, tetapi ternyata mahasiswa itu bisa melakukan sebuah teknik penulisan dengan dia sebagai konseptor tentunya ya. Kalau konseptor itu kan tentu dia menulis dari kreasi-kreasi dia, mengeluarkan ide-ide gagasan. Kenapa blogging ini? Kan kalau blogging itu pengelolaan ya, blogger itu orangnya. Blog itu adalah halaman pribadi ya. Kalau halaman pribadi apakah saya harus curhat? Ada juga yang curhat ya, ada yang curhat. Kemudian blog itu sendiri adalah tantangan buat mahasiswa untuk proses pembelajaran menulis ya, proses pembelajaran. Jadi sayang kalau teman-teman ditantang sama Ibu Sere untuk menulis di blognya, jangan sampai tidak melakukan teknik penulisan. Apapun bisa diceritakan. Kenapa? Karena blog itu bisa diikutin oleh orang lain ya. Teman-teman akan bagi pengalaman yang banyak kepada orang lain. Termasuk ibu juga akan banyak mencuri informasi-informasi baru yang teman-teman buat gitu. Oh ya, linknya di-share, ibu akan baca ya kan. Walaupun mungkin di dalam kolom halamannya itu tidak ada respon atau apapun ya bentuknya, tetapi orang akan mencoba melihat. Contoh salah satu kasus. Nih ibu bagi pengalaman ya, bagi pengalaman. Contohnya blog itu secara ilmiah ya.
ada referensi atau sumber informasinya ya. Nah, lalu bagaimana orang bisa mendapatkan informasi tentang ilmu komunikasi adalah ternyata ada beberapa dari mahasiswa yang mengutip itu. Lalu apa yang memudahkan kita? Kita bisa langsung mengambil linknya kan? Lalu kita bisa masukkan ke dalam referensi penulisan kita. Nah, itulah salah satu contoh kemudahan kita untuk mendapatkan informasi. Jadi teman-teman di sana, di luar sana ya, tidak di sini saja, semua kampus yang tempat Ibu mengajar selalu Ibu tantang untuk menulis dari tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2017 itu Ibu mengajak mahasiswa itu untuk menulis ya. Sudah lumayan lama ya, Bu, ya? Sudah lama sekali. Jadi mengajak mereka berkolaborasi dengan seluruh mata kuliah yang saya ampu, mudah-mudahan itu menjadi manfaat buat orang banyak, buat teman-teman kiri kanan kita, sekeliling kita. Seperti itu menurut Ibu. Bagus banget ya Kak Jul. Ternyata keren juga ya. Penjelasan dari Ibu Sere itu bikin kita jadi lebih mendalami apa itu blog ya kan. Teman-teman juga bisa tahu kan di ini bagaimana background dari dan juga pengalaman dari Ibu Sere nih mengenai blogging dan juga wawasannya. Selanjutnya kita mau tahu dong nih dari Kak Alianya bagaimana yang tadi aku tanyakan tuh yang tentang awal mulanya. Oke, kalau dari saya sendiri, saya nih mulai dari pengalaman aja ya, saya kasih ke kalian ceritanya. Jadi saat itu saya sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Saat itu tuh sedang trennya yang namanya drama Korea. Nah, drama Korea itu biasanya bisa di-downloadnya itu di link di Blogger. Nah, yang mana harus untuk mengakses link itu atau ngedownload link itu, kita harus punya akun Blogger itu. Nah, jadi secara gak langsung terpaksa saya buat akun itu. Nah, tapi ternyata di dalam Blogger itu kita bisa nulis komentar, kita bisa buat sebuah post. Nah, dari situ membuat saya tertarik nih. Oh, saya bisa ngelakuin apa aja dalam blog ini. Jadi saya mulai untuk menceritakan kejadian apa aja daripada saya di sekolah, apa yang saya rasakan di rumah, seperti itu. Jadi saya seperti membuat diary yang bisa diakses oleh oleh seluruh dunia. Jadi orang-orang bisa tahu hari ini Alia kenapa ya, orang-orang bisa baca itu. Nah, jadi menurut saya itu juga merupakan salah satu jejak digital yang mungkin bisa saya lihat lagi gitu. Jadi saya mulai tertarik menulis tuh dari situ, karena drama Korea itu di Blogger. Keren juga ya ternyata ya. Ternyata kita juga nggak salah nih ngundang-undang narasumber kita memang yang sudah ahli dan sudah mengerti blog ya, yang sudah mahir juga. Jadi buat teman-teman juga jadi mempelajari apa yang mereka omongkan tadi, yang mereka bicarakan ya kan. Iya, oke. Aku mau nanya lagi nih sama narasumber Kak Ibu Sere dan juga kalian nih, gimana sih teknik penulisan dalam blog itu dan juga bagaimana cara Ibu Sere dan juga kalian nih bagi pengguna internet itu yang mudah untuk mau mengakses blogging gitu, karena kan memang di era yang sekarang itu kan mayoritas pengguna internet itu hanyalah menggunakan handphone itu hanya sebagai meng-scroll sosial media kan, yang dimana kasih tips kasih tipsnya dong, langkah-langkahnya. Langkah-langkah juga, terus juga gimana sih biar nanti tuh pengguna internet itu tuh bisa mau mengakses blogging, biar nanti tuh sesuai dengan judul kita nih Kak Jul, dari hobi menjadi profesi ya gitu kan? lah. Boleh nih banget nih dari awal pertama ini dari Ibu Sere, boleh? Boleh. Baik. Tadi Ibu sampaikan blogging itu pengelolaan ya. Sebenarnya blog itu sendiri ada kok yang gratis ya, gratis, dan teman-teman itu kadang-kadang begini, karena tidak pernah mau mencoba menulis ya, maka ketakutan dulu nih, aduh isinya apa, terus cara buat blognya bagaimana ya. Sebenarnya kalau kita mau menjemput bola, mencari ilmu, apa saja sekarang dunia di era teknologinya sudah canggih ya. Kita mau langkah-langkah membuat blog, tinggal klik aja sebenarnya ya, tinggal klik di mana, di YouTube juga ada, di Google juga ada, nanti dikasih langkah-langkahnya, lalu kita coba gitu. Ada kan beberapa mahasiswa yang tidak paham karena mereka tidak punya blog sebelumnya ya kan. Nah, kalau sudah langkah itu ada juga yang gratis seperti WordPress, terus kemudian Blogger ya, kemudian Pinju ya. Nah, itu semua gratis kan, dia tidak menggunakan biaya. Nah, ketertarikan kita untuk menulis itu tentu berdasarkan apa yang mau kita tuangkan itu sudah terekam di otak kiri, otak kanan kita tentunya. Lalu
Lalu saya coba menuangkan, lalu bagaimana ini supaya mudah diakses ya? Ya saya bagi dong. Ya, saya bagi link saya gitu. Bagi link teman-teman ini sudah banyak banget teman-teman ya. Di media apapun saya selalu menyampaikan apapun yang sudah teman-teman buat, list linknya di WA group ya, itu kan panjang banget gitu ya, hampir berapa mahasiswa di dalam, misalnya 50 ya udah 50 terisi ya. Nah ada juga yang mungkin tidak bisa kesampaian ya, ada yang 30 list ya. Nah 30 list itu tinggal kita forward ke orang lain ya kan, lalu dia akan membaca. Nah orang lain itu akan nge-share lagi dong ya, nge-share lagi ke yang lain. Iya, lalu siapa yang mendapat pahala? Kita kan, karena kita bagi ilmu, bagi pengalaman. Nah kenapa mahasiswa itu dengan teknik menulisnya yang mungkin hanya perbendaharaan yang sedikit, lama-lama akan jadi banyak gitu. Dan itu adalah salah satu trik atau strategi memudahkan dia untuk menulis skripsi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Skripsi itu memang harus perlu ilmiah, tapi kita harus ada narasi kan? Narasi pendahuluan apa yang harus kita sampaikan. Tidak boleh copy paste dong, ya kan? Nah, karena banyaknya teknik menulis kita di blog itu, maka apa yang kita tulis itu akan menjadi daya ingat kita. Oh ya ini ya, oh ya ini, sambungan kata ini ke sini gitu. Jadi secara spontanitas itu otomatis itu akan mengalir begitu saja tulisan kita, dan itu akan menjadi inspirasi buat orang banyak ya, akan menjadi inspirasi buat orang banyak. Nah, saya punya pengalaman mahasiswa saya baru merasakan, waduh, kalau dari dulu saya menulis berarti saya ini tidak akan kesulitan untuk menulis penelitian atau skripsi. Karena apa? Karena dari pengalaman yang lalu-lalu dia menulis, harusnya dia sudah cepat selesai ya. Tapi karena perbendaharaan kata yang masih kurang ya, karena tidak menulis itu dan tidak membaca itu, maka dia akan kesulitan menyelesaikan satu alinea pun akan kesulitan. Karena apa? Karena tidak mencoba menulis. Nah, jadi mari kita bagi ilmu kita ke orang banyak, bagi share sehingga mudah diakses saja. Ya, kalau blog kita itu kan mudah, tinggal klik ya, Serepina Tiurmaida, Bilkis, langsung keluar semua, panjang, ya kan? Nah, jadi kalau sudah klik itu tinggal kita mengenang saja, oh ya ini teman saya, oh ini Ibu Seri, dosen saya. Terus ada kan biasanya teman-teman itu buatnya ringkasan bersama Ibu Serepina gitu, langsung dibuat secara spontanitas seperti itu. Diariku bersama Ibu Sere katanya gitu, memoriku katanya kayak gitu, semuanya dituangkan ya. Jadi suka-sukanya mereka lah mau buat apa aja ya kan. Tapi di dalamnya itu harus ada pondasi yang kuat, yaitu sumber atau referensi itu. Itu aja menurut Ibu. Keren juga ternyata ya Karangga ya. Jadi Keren kita banget. juga termotivasi gitu ya. Jadi inspirasi kita juga gitu loh. Selanjutnya dari Kak Boleh Alia nih ini. dari kalian nih. Kalau dari aku sama kayak yang Bu Seri bilangin, karena Bu Seri juga dosen saya, jadi saya ngambil beberapa ilmu serapan dari Bu Seri. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman saya itu dulu menggunakan blog itu untuk mencari apa aja yang penting-penting di tugas saya. Jadi kan dulu saat itu kan pandemi ya teman-teman, jadi 2020 saya itu kegiatan pembelajarannya lumayan kurang efisien dari sekolah, sehingga saya merasa saya harus mencari data-data baru di internet. Nah, ternyata banyak anak-anak seumuran saya yang merasa hal seperti itu. Maka daripada itu saya merasa menggunakan blog itu salah satu ngebantu saya. Jadi saya mendapatkan ilmu baru, dan juga saya merasa ini adalah salah satu ilmu apa ya, kalau dibilang Islam kan ilmu jariah, amalan jariah ya. Jadi kayak ilmu itu tuh sebagai amalan jariah gitu. Jadi saya juga menulis blog, saya merangkum tugas saya di sekolah, lalu saya nge-review, saya merisum, semuanya saya lakukan di blog itu dengan pikiran bahwa blog ini akan berguna selayaknya blog orang lain yang saya gunakan seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya ditanya tadi apa yang bisa orang lain tuh aksesnya gimana. Nah, dalam konten itu tuh kalian juga harus punya beberapa konten yang menarik gitu. Jadi nggak cuman kayak tulis diary aja, tapi kalian juga harus punya beberapa sumber. Tadi Bu Seri juga jelasin pakai ada sumbernya gitu. Kok biasanya saya gunakan pakai menurut kata ahli kayak gitu. Jadi misalnya ada orang lain mau cari tentang informasi ini,
orang ini tuh akan percaya sama blog saya karena udah ada sumbernya menurut ahlinya kayak gitu. Nah jadi sebenarnya nggak susah banget untuk nulis blog. Yang penting tuh kalian jangan pakai ada unsur sara, apalagi ngelanggar hukum. Sebagai warga Indonesia kan kita juga terikat oleh hukum ya teman-teman, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya untuk Bu Sere dan juga Kalia, dari kan banyak nih pengalaman-pengalaman yang udah ditulis dari blogging-blogging Ibu Sere dan juga Kalia. Nah, ada gak sih salah satu bloggingnya itu tuh dijadikan buku gitu loh? Dan skillnya itu apa aja Bu? Boleh dong di share skill-skillnya. Oke, oh, menarik banget ya nih pertanyaannya Mbak ya. Jadi sebenarnya blog itu bisa dijadikan buku. Jadi kita blognya misalnya tema 1, tema 2, tema 3 tuh banyak ya. Kita bisa ambil dari situ lalu kita masukkan ke dalam buku kita. Boleh. Atau mungkin juga blog itu menjadi salah satu contoh. Boleh juga ya. Kemudian skill yang perlu untuk seorang blogger adalah pertama adalah kreativitas ya, kemudian adalah menulis ya, menulis lalu pemasaran ya, dan ilmu komunikasinya harus dikeluarkan. Jadi menurut saya kreativitas, menulis, pemasaran, karena pemasaran itu sangat perlu ya, karena kita akan bagi ke orang lain. Tadi ingat kan, blog itu akan bisa menjadi profesi, hobi itu menjadi profesi. Lalu terakhir adalah ilmu komunikasi itu harus kita terapkan. Keren banget ya Karangga ya. Oh, boleh banget Selanjutnya nih dari kalian kaliannya nih. nih gimana? Dari saya, bisa nggak sih blog itu jadi buku? Untuk saya sendiri belum ngeluarin buku, tapi mungkin saya bisa ubah blog saya sebagai fitur yang mana saya itu pernah ngebuat suatu blog tentang informasi tentang game, Bu. Jadi saya kan sering main game ya, Bu. Jadi saya tentang game apa nih? Game, salah satu game Genshin Impact dia saya main game itu. Yang mana gamenya itu tuh mau melakukan update terbaru besar-besaran. Nah, saya menginfokan di blog itu kalau misalnya game itu akan melakukan hal ini, apa aja yang akan keluar di game ini itu. Jadi saya membuat blog saya itu sebagai suatu naskah untuk fitur nanti saya buat di video itu kayak gitu. Nah, skillnya apa aja yang saya gunakan? Sebenarnya untuk skillnya itu saya belum sampai sehebat Bu Sere, cuman mungkin saya lebih kasih tahu ke kalian kalau bisa membuat blog itu kalian harus pinter-pinter cari informasi, karena kalau misalnya kalian udah punya informasi yang bagus kalian itu bisa dipercaya. Setelah itu kita nggak bisa kan copy paste dari sumber info, yang mana tuh kita juga bisa nih ngubah sebuah kata, kita bisa ngeparafrase kata kita kayak gitu. Dan juga udah pastinya kalau misalnya blognya ini sudah mulai banyak yang baca, pastiin konten yang kita tuh tetap sama dan nggak berubah-ubah. Jadi konten kita tuh tetap punya kualitasnya sendiri kayak gitu. Wah, Terus bagus banget ya. tadi juga kan Kale belum ngeluarin buku nih, semoga dia Iya, bisa semoga banget dia. nih ngeluarin buku dari Nanti hasil kita bisa blog. kolaborasi Boleh banget, ditunggu banget nih kolaborasi buku yang dibuat dari Kak Alia dan Bu Sere. Bisa apalagi kolaborasi kan, wah. Aduh, bagus Nggak tahu, banget sih. nggak nyangka sih tulisannya tuh kayak gimana. Sebagus kayak apa gitu ya, karena kan mereka dan juga sudah ilmu-ilmunya mahir juga, juga. dan ilmu-ilmunya pun nggak tahu nih kita nih sebagus apa nih ilmu-ilmu yang kita nanti setelah beliau collab. Iya, bagus banget sih. Jadi teman-teman juga jadi termotivasi ya kan, dari pengalaman mereka, dengan cara mereka dan langkah-langkah mereka yang mereka lakukan gitu loh Kak Rangga. Keren banget sih. Oke, mungkin ini udah di ujung acara ya, udah dari ujung acara dari podcast kami. Nah, sebelum acara podcast kita ditutup, boleh banget dong minta Closing calling statement-nya. statement nih dari narasumber kita. Yang pertama itu boleh dari Ibu Sere. Kalau Ibu menulis itu abadi, kreativitas menulis itu kita bagi untuk orang lain. Wow, bagus banget ya. Selanjutnya buat Kak Alia, closing statement-nya gimana nih? Dari saya sendiri sih kayak gini, jangan pernah takut untuk nulis, karena nulis itu tuh nggak harus sempurna. Jadi boleh coba-coba dari nulis diary, atau mungkin nanti kita bakal bisa ngeluarin buku bareng ya Bu. Iya, siap, Kayak gitu. siap. Itu aja dari saya. Oke nih, kita sudah di ujung acara, Kak Rangga. Baik, sekian. Jangan lupa tonton terus podcast kami di Kreatif Pembelajaran. Mungkin nanti bakal ada podcast-podcast kita selanjutnya Iya, yang nih mungkin yang lebih menarik tema-temanya itu lagi. lebih menarik banget, makanya jangan jangan lupa lupa. stay tune terus untuk podcast di YouTube Kreatif Pembelajaran nih. Dari kami Rangga, Saya Julia. saya akhiri podcast ini. Selamat sore. Terima kasih.
Makasih banyak ya. Terima kasih Bu. Iya. Makasih.